Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Jepara Buya. Buya, kemarin ada berita yang heboh tentang non-muslim yang mengaku dirinya Nabi ke-26 dengan mengolok Rasulullah dan mengatakan bahwa bulan puasa itu menyusahkan umat non-muslim. Dan dia bilang, lu yang puasa, kita yang lapar. Dia juga menantang umat muslim untuk memenjarakan dia. Di channel YouTube-nya, dia banyak sekali menghina Allah dan Rasulullah Buya. Apa yang harus umat Islam lakukan Buya? Apa harus berbondong-bondong melaporkan ke pihak yang berwajib? Atau bagaimana Buya? Terima kasih. Yang pertama adalah dicek tentang apa yang ia ucapkan. Benarkah ada kalimat-kalimat yang betul-betul menistakan atau tidak? Itu dulu kita cek. Dan sepintas kita melihat. Kita ada yang mengirim berita, tiba-tiba waktu itu ya ada. Memang kalimatnya adalah kalimat yang setelah mengaku sebagai Nabi yang ke-26, kemudian mengaku dia mengatakan begitu, kemudian juga menyebut Nabi yang ke-25, yakni baginda Nabi SAW dengan gelar-gelar yang tidak pantas, menyebut dengan hal-hal yang tidak pantas. Maka kalau kita amati, mohon maaf jika salah pengamatan kami kepada yang bersangkutan. Kalau kami amati, ini adalah betul menyakitkan, karena kalimatnya kalimat yang tidak pantas, kan tidak mampu kita menirukannya. Untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia. Artinya bisa disimpulkan bahwasanya biarpun dalam irama diskusi apapun alasannya, maka itu adalah melukai hati umat Nabi Muhammad. Ini yang harus kita fahami. Jadi benar kalimatnya semacam itu adalah menyakitkan umat Islam. Dan ini apa yang kami sampaikan dikukuhkan oleh beberapa pendeta-pendeta yang menyeru kedamaian, perdamaian di dunia ini. Ada pendeta yang diberi keinsyafan, meminta maaf atas nama. Artinya ini tanda kesadaran, ini adalah kalimat yang salah, yang tidak benar. Maka jika yang mengherankan jika ada orang membela bahwasanya ini bukan sebuah penistaan, ini yang mengherankan orang-orang ini. Sebab dari kalangan Nasrani sendiri ada beberapa tokoh agama mereka itu yang memang rindu perdamaian dan mengerti, mereka minta maaf, dan ini sebuah kesalahan artinya. Berarti antara apa yang kami omongkan bahasanya itu kalimat memang menistakan dan sebuah kesalahan, sama dengan apa yang difahami oleh beberapa tokoh agama mereka ini. Dan kita perlu dengan tokoh-tokoh agama yang semacam itu, dengan kesadaran ini. Jadi apa yang diomongkan adalah memang yang kami fahami dan juga sesuai dengan apa yang kami dengar permintaan maaf mewakili kaum Kristiani, kaum Nasrani dari pendeta-pendeta itu. Ini menunjukkan memang kalimat ini salah. Yang diomongkan orang ini adalah menyakitkan. Maka yang mengherankan kalau masih membela itu tidak menyakitkan. Ini yang menjadikan tidak selesai masalah. Wong bener menyakitkan kok bilang tidak. Ini kan bagaimana yang merasakan kita. Dan orang Nasrani sendiri yang bijak itu sadar itu menyakitkan, makanya minta maaf. Maka kalau ada orang membela ini tidak, ini enggak, ini lo aneh sekali. Anda ini yang kami sorti justru orang yang semacam ini, yang mengatakan oh enggak apa-apa itu biasa dan sebagainya. Kalau kalimat semacam itu dianggap biasa, nanti akan muncul kebiasaan, ini membahayakan karena nanti akan menjadi sebab perpecahan umat. Sehingga akan diadu antara kaum muslimin dan kaum Nasrani yang selama ini sudah damai, kita hidup bertetangga biasa. Dengan munculnya orang-orang semacam ini makanya jangan dibiarkan kalau ada benih-benih semacam ini, jangan dibela, jangan ini. Karena apa? Nanti jika ada orang lain melakukan yang sama, dianggap biasa, itu bukan sebuah penistaan. Sementara yang sakit ini akan menjadi punya dendam, nanti terjadi permusuhan antara agama. Jadi bahaya sekali akibatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang bersangkutan kami mohon maaf jika komentar kami salah, akan tapi ini yang kami lihat, yang kami tangkap daripada apa yang disampaikan. Kemudian setelah itu, kami himbau kepada umat Islam, umat baginda Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Dulu dan sebelum-sebelumnya umat Islam itu, di saat ada umat Islam yang melakukan perilaku salah, pengeboman, pembunuhan, lihat apa yang dipandang oleh orang di luar Islam. Tentunya kami hanya menunjuk kepada orang di luar Islam yang pandangannya picik. Orang di luar Islam yang bijak juga banyak. Orang di luar Islam yang punya pandangan picik lalu mengatakan apa? Islam itu teror, Islam itu radikal, Islam buat kerusakan gara-gara 1-2 orang yang membuat kerusakan, pengeboman dan sebagainya. Padahal itu bukan diizinkan oleh Islam, bukan diajarkan Islam. Maka yang bijak tidak menganggap, tidak akan mukul rata. Maka pun demikian, kita sebagai umat Islam jangan seperti orang di luar Islam yang menuduh Islam radikal. Islam dituduh radikal hanya karena oknum tadi itu, orang-orang Islam yang mengaku Islam lalu membuat kerusakan, kemudian dipandang oleh orang-orang yang tidak bijak dari luar Islam mengatakan Islam radikal. Ini loh Islam. Yang sadar tidak mengatakan seperti itu Islam.
Jadi di luar Islam sana ada orang memandang Islam sebagai Islam radikal hanya gara-gara satu orang, itu kan pandangan yang salah. Karena itu pandangan salah, kita tidak boleh mengambil kesalahan yang sama. Jika ada kesalahan dari orang Kristen seperti itu, maka jangan dipukul rata. Tetap Anda bertetangga yang baik dengan Nasrani di kiri kanan rumah Anda. Yang salah dia, jangan dibawa kepada tetangga kita. Kita jangan jadi menuduh radikal semua orang Nasrani. Itu kan salah. Kita jangan menuduh semua orang Nasrani radikal. Baik, banyak kita jual beli orang Nasrani, biasa kita bertentangan dengan orang Nasrani, ada masalah. Kemudian kita kembalikan kepada permasalahan bahwasanya berarti orang yang semacam ini yang membuat kerusakan persatuan ini. Kalau kita harus sampai ngedem misalnya harus melatih orang untuk bijak, muncul orang begini, artinya ini harus ditangani dengan serius orang ini. Bahkan sepertinya orang ini adalah juga merendahkan tentang negara kita, tentang hukum negara, sampai menantang untuk bisa untuk siapalah melaporkan dan sebagainya. Maka ini orang-orang yang semacam ini semoga diberi petunjuk oleh Allah. Kita memberikan kita doain yang baik dapat petunjuk dari Allah, tidak melakukan yang serupa karena membahayakan. Orang semacam membahayakan negeri ini. Sehingga sekarang ini ada umat Islam yang kepanasan, yang pemikirannya adalah tidak wawasannya kurang luas, dia akan marah kepada tetangganya Nasrani. Ini kan gara-gara orang semacam ini. Gara-gara orang ini. Sementara orang Nasrani baik, bertetangga baik kok. Di daerah-daerah kita menemukan biasa bertetangga baik Nasrani, saling menghargai. Artinya orang ini betul-betul kalau dibiarkan bisa menjadi sebab orang ini dan yang semacamnya, maksudnya kami tidak mengunjuk pada yang bersangkutan saja, tapi yang semacamnya ini bisa menjadi keracunan. Artinya dari pihak yang berwajib hendaknya segera menyelesaikan dan jangan main-main, selesaikan sekarang ini, karena ini yang merusak, yang menjadikan sebab permusuhan. Bahkan diremehkan hukum oleh orang-orang semacam ini, seolah tidak bisa menangkap dia, ngurusi dia kecil. Dan bahkan dalam kalimatnya mengatakan ada uang dan sebagainya, ini mau kasih, bahkan yang bisa melaporkan akan akan diberi imbalan dan sebagainya. Subhanallah, ini artinya dia juga orang yang sadar, akhirnya bukan orang yang mohon maaf gila dan sebagainya. Dia ngerti duit, nggak boleh banyak-banyak, nanti kehabisan duitnya. Artinya mohon maaf, ini artinya kepada yang bersangkutan, saya juga mohon maaf jika kalimat saya ini salah, karena saya tidak ingin membuat musuh kepada siapapun, tapi kami sampaikan apa yang diucapkan adalah telah menyakiti umat Islam. Dan bagi umat Islam hendaknya juga harus bijak. Yang salah dia, jangan tetangga kita yang kita labrak. Ya, adapun dia diurusi oleh pemerintah, oleh hukum, oleh pihak yang berwajib nanti. Dan mohon kepada pihak berwajib harus menyelesaikan dengan benar orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Orang-orang semacam ini akan mungkin suatu ketika mengeluarkan hal yang baru lagi, atau karena hal yang demikian dianggap biasa, nanti akan terus muncul lagi yang semacam itu. Akhirnya apa? Ada sesuatu yang tersimpan di hati umat, apakah Nasrani atau kaum muslimin, sehingga ini akan menjadi bom waktu, menjadi permusuhan lalu peperangan. Bibit-bibit perpecahan muncul dari orang-orang semacam itu. Jadi kami himbau kepada siapapun kaum muslimin hendaknya adem, ketahuilah bahwasanya kesalahan adalah di dia saja. Tolong jangan dibawa kepada tetangga aja. Bukan jangan dibawa kepada gereja di tetangga Anda, tidak. Kita tetap sebagai orang muslim wajib menjaga saudara kita yang beda agama dengan kita. Yang salah satu orang jangan dipukul rata. Tidak boleh kebiah uyah, semuanya dianggap sama, tidak. Begitu sebaliknya kami himbau kepada Anda yang di luar Islam. Anda yang di luar Islam, jika melihat Islam, jika ada pengobatan di sana oleh umat Islam, sama. Jangan dianggap Islam sama seperti itu. Jadi ini loh pandang bijak. Dan kami temukan orang di luar Islam yang bijak. Bahkan melihat itu bukan Islam. Begitu. Umat Islam, saya kenal orang Islam, tetangga saya baik. Dan memang orang yang suka ngebom buat kerusakan bukan dari Islam. Begitu juga jika ada orang Nasrani melakukan yang seperti itu, maka orang Nasrani pun mengingkari, kita temukan dari pendeta yang mengingkari yang demikian itu. Jadi kita jangan kebawa kepada orang-orang yang semacam itu, lalu kita bermusuhan, naudzubillah. Kita harus tetap damai di negeri kita ini. Berbeda-beda agama, lihat, tetap tolong menolong yang baik, tegur sapa yang baik, dan ketahuilah, musuh kita, wahai saudara-saudara yang sebangsa, musuh kita sama, orang-orang yang mudah mengadu domba seperti itu. Itu artinya, Anda kaum Kristiani, saudara satu bangsa dengan kami. Hindu, Buddha, satu bangsa. Kalau Anda lapar, saya wajib memberi makan kepada Anda. Anda sakit, kalau Anda bertangga dengan kita wajib obat. Kita harus baik, tapi ingat, perusak-perusak ini ngadu domba. Ini siapa yang dia domba? Umat Islam dan Nasrani loh ya. Umat Islam yang nggak paham, nggak sadar, langsung marah. Tetangganya dimusuhi, bisa jadi begitu. Jadi berat sekali orang ini. Bahaya sekali orang yang semacam ini. Kami tidak mengatakan dia saja, orang yang seperti ini. Dan dia tidak mewakili Nasrani. Sebab dinyatakan oleh pendeta yang dari Jawa Tengah itu pastinya mewakili, tidak. Itu artinya dia tidak mewakili umat Nasrani. Tolong umat Islam semuanya, Anda jangan termakan emosi Anda, lalu kita musuhi semua Nasrani, tidak. Kita harus hidup damai, kita harus baik. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.